Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan ya perkuliahan terkait data science, para kecerdasan buatan untuk data science. Kali ini kita akan mempelajari terkait tipe error satu, tipe error 2 ya pada confusion metric ya. Berarti nanti dalam ilmu data itu ada tipe kesalahan yang harus kita ketahui ya terkait pengukuran nanti kan pengukuran terhadap data yang digunakan ya disimulasikan tentunya ada sebuah alat yang bisa digunakan untuk melihat errornya error pada data set yang dicoba dilakukan untuk untuk prediksi maupun untuk klasifikasi. Kita lihat di sini kalau secara umum tuh nanti kan dalam data science itu ada data processing ya, kemudian membangun membangun uh, tools untuk mengolah data tersebut dengan modeling ya, kemudian evaluasi. Berarti kita dievaluasi di sini. Evaluasi. Kita akan masuk ya ke ini hal yang tentunya dalam setiap proses data science ya didahului oleh beberapa data training dan data testing ya, kemudian nanti di- dibuat modelnya untuk melakukan pelatihan dan pengujian pada data science yang kita proses. Tentunya dengan berbagai proses ya, dengan berbagai proses akhirnya kita bisa membuat sebuah model dari data science yang sudah dilakukan pelatihan sehingga nanti waktu diuji dengan data baru. Nah, ini model yang udah dibangun dari data science itu mampu mengenali atau mampu memprediksi dari data baru yang dilakukan. Nah, dari sanalah kita ah, melakukan evaluasi di sini, ya. Evaluasi ah, terhadap hasil yang dihasilkan oleh model yang dibangun dari data science ini. Nah, ini ada hasilnya, ini ada evaluasi. Nah, di evaluasi inilah kita nanti akan menghitung bagaimana true false, ah, ada false positif, false negatif ya. Kemudian ada perhitungan tipe error satu, tipe error 2. Evaluasi. Kita akan lihat ya ada nanti true positif dan true negatif yaitu sebuah indikator yang digunakan untuk menghitung itu ya, mengevaluasi kan. Jadi nanti kalau true positif dan true negatif adalah dua komponen penting dalam confusion metric yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi atau model prediksi. Ya, jadi ada true positif, true negatif ya. Nah, true positif itu apa? Adalah jumlah kasus di mana model dengan benar mengidentifikasi kelas positif. Misalnya, jika model mengidentifikasi bahwa seseorang memiliki penyakit dan orang tersebut benar-benar memiliki penyakit, maka itu adalah true positif penyakit. Ya, bisa juga seseorang itu diidentifikasi ah, lulus ujian, ya. Ternyata mahasiswa tersebut memang lulus ujian itu true positif. True negatif ya adalah jumlah kasus di mana model dengan benar mengidentifikasi kelas negatif.
Misalnya, jika model mengidentifikasi bahwa seseorang tidak memiliki penyakit dan orang tersebut benar-benar tidak memiliki penyakit, maka itu adalah true negatif. Ya, jadi ada true positif, ada true negatif. Ya. True positif itu ya memang objeknya sakit ya, seseorang itu diidentifikasi sakit. Kalau dia betul-betul sakit itu true positif. Nah, tapi ada juga sistem itu jika suatu model ya mengidentifikasi bahwa seseorang itu tidak memiliki penyakit dan ternyata seseorang itu memang tidak memiliki penyakit adalah true negatif. Kemudian untuk melihat nanti menghitung terkait true positif, true negatif, ada ada data tentunya untuk dijadikan latihan ya, untuk dijadikan latihan sehingga kita memahami nanti terkait true positif dan true negatif. Nah, sini ada contoh perhitungan berdasarkan computation metric diberikan bahwa kita memiliki tiga kelas yang diamati ya. Ada kelas distress, kelas gray, kelas safe. Ini hasil dari pengolahan sebuah algoritma yang menghasilkan ini ya, computation metric ya, confusion metric. Jadi computation metric ini datanya ada data aktual, pasti ada aktual itu ada ya kelas distress, kelas gray, kelas safe kan data aktualnya. Kedua ada data prediktif juga, predicted ya, data estimasi. Dia pun punya itu, ya punya kelas distress, gray, dan safe. Dia ada dua kondisi, ada kelas aktual dan kelas prediktif. Kita lihat di sini yang disebut dengan true positif. True positif di sini ini distress ya, distress tuh ya tekanan ya, distress ya. Kesulitan bisa juga. Ini abu-abu ya kemudian dalam istilah ekonomi ada juga distress itu ya kesulitan ya atau bankruptcy atau kebangkrutan ya suatu kondisi yang memang suatu kondisi kesulitan ya kesulitan dalam bidang keuangan. Kita lihat true positifnya perhitungan metrik evaluasi true positif untuk distress ya untuk distress ya true positifnya adalah 12. Jadi dia diprediksi distress ya dan kenyataannya adalah distress itu 12. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada juga diprediksi diprediksi gray ya ini dan ternyata juga gray ada 3 ya gray. Sedangkan yang terakhir diprediksi shape ya, dan kenyataan adalah shape. Nah, itu adalah true positif. Artinya apa yang diperkirakan ya, ternyata betul-betul terjadi ya. Jadi sekarang ada false positif ya, ada true positif, ada false positif, false positif ya. False positif seperti tadi udah dijelaskan. Nah, false positif kan ada true negatif, ada true positif, ada false positif. Kalau true negatif tuh apa yang diprediksi ya, pada kelas positif gitu ya, memang betul dia. Ya, kenyataannya adalah kelas positif. Kalau yang negatif ini ah, false, sorry ini false positif ya. Ini kan true positif, false negatif, false positif. Jadi apa yang diperkirakan positif ternyata hasilnya negatif ya. Atau
diperkirakan ah, diperkirakan ini kalau kita lihat contoh di sini, ini distressnya ya nol di sini kan. Artinya apa yang diperkirakan distress. Nah, di sini sebentar untuk distress nol untuk distress ya. Jadi apa yang diperkirakan perkirakan distress tidak ada yang itu apa? Tidak ada yang di luar. Ya artinya gray-nya kan nilainya nol, shape-nya nol. Pasti distress untuk distress pole positifnya nol. Karena apa yang diperkirakan ya tidak terjadi ya, tidak ada yang ya tidak ada yang apa yang tidak terjadi ya. Seperti ini nih kelihatan sekali nih. Kalau gray ya, apa yang diperkirakan gray, ternyata itu apa yang diperkirakan kelas gray kan, ternyata itu adalah kelas safe. Ada satu, satu. Maka uh, untuk ya, untuk gray ini adalah satu ini. Untuk gray satu nih, false positifnya. Ya, untuk gray satu ya. Ini dikoreksi nih. Ya. Jangan untuk safe, apa yang diperkirakan nol ya, apa yang diperkirakan safe, ya artinya ya ini kan kalau ini apa yang diperkirakan safe, ternyata kelas safe ada 10 ini kalau ini true positif ya. Sementara untuk yang uh, false positif tidak ada ini. Ini nol nol kan. Ya, apa yang diperkirakan ya ini tidak ada perkiraan berarti safe itu tidak ada perkiraan nol nol. Nah kalau gray ini kan tadi predicted ya. Diperkirakan sama dia itu satu ya. Diperkirakan gray itu ada, ternyata di dalam sistem itu apa yang diperkirakan gray ternyata shape. Nah, jadi satu ini false positif. Ini dirubah ya. Dirubah terus kemudian ada true negatif ya, true negatif untuk distress ya. True negatif, true negatif distress, true negatif. True negatif kan berarti ya jumlah prediksi benar pada gray dan shape ya. True negatif ya, jumlah prediksi benar. Nah kan kita apa tadi apa true negatif ya. Jumlah prediksi benar pada gray dan shape ya. Pada gray dan shape, pada gray dan shape ya. Ini kan kalau true positif ya. Sorry, bukan true. True negatif ya. True negatif ya kan 13 true negatif tuh. True negatif ya artinya ini ah, apa yang apa ah, jumlah dari itu dari apa dari prediksi yang benar dari gray dan shape kan. Ini jumlah yang benarnya kan 3 untuk gray. Jumlah yang benarnya prediksinya 10 jadi 13 itunya apa? True ya, true negatifnya. Ya, karena jumlah yang benar dari itu kan kebalikan itu jumlah yang benar dari prediksi gray dan shape ya, negatifnya. Ya, jumlah yang benar dari gray dan shape. Untuk untuk true negatif daripada gray pun sama. Gray berarti jumlah yang benar dari distress dan shape. Jumlah yang benarnya kan ini 12, shape-nya 10, berarti 22 ya untuk untuk gray itu.
22 tuh untuk gray nih. Jumlah prediksi benar dari distress dan shape. Untuk shape ya, true negatifnya untuk shape, true negatifnya, true negatif kan jumlah untuk shape ya, berarti kan jumlah yang benar dari distress dan gray. Ini distressnya jumlahnya 12, graynya yang benarnya 3. Jadi 15 ya, true. Nah, true. True ya untuk true negatif daripada shape. Nah, itu perhitungan true negatif, true positif. Ya, ini ya jadi true positifnya 12, true negatifnya 13 ya. Oh, ini ada false positif. Nah, kalau di stress ya, false positif ya. Tadi kan ada true positif, ada false positif ya. Kalau true positif itu apa yang diperkirakan dan ternyata terjadi. Nah, maksudnya apa yang diperkirakan terjadi, kebenarannya kan terjadi. Kalau false positif, apa yang diperkirakan ya tidak terjadi. False positif tuh apa yang diperkirakan tidak terjadi. Nah, di stres ya apa yang diperkirakan tidak terjadi ya. Nah, di stres tadi ya. Nah, semuanya nol apa yang diperkirakan. Di stres, nah, apa yang diperkirakan nah, terjadi kan ini 12 ya. Itu true positif. Jadi apa yang diperkirakan di stres nah, artinya di kelas gray, di kelas cap, shape nol ya. Jadi false nah, apa, false positifnya nol. Beda kalau false positif gray. False positif gray itu ada satu ini. Gray. Karena apa yang diperkirakan nol, nah ini di stresnya nol ya. Apa yang diperkirakan gray, nol. Apa yang diperkirakan gray tidak ada, nol. Apa yang diperkirakan gray 3, ini pun graynya ada 3. Apa yang diperkirakan gray 1, satu ya. Nah, ternyata itu adalah shape, isinya shape ya. Apa yang diperkirakan gray, nah ternyata isinya bukan gray tapi shape. Nah, berarti itu satu ya. Satu kali terjadi satu kali itu namanya apa uh, false positif yang satu ya. Coba lihat di ya, apa grey-nya itu false positifnya satu. Aneh false positif daripada gray. Oh, ini juga dikoreksi nih ya, gray. Kalau false positif daripada ini, false positif daripada shape ya, false positif daripada shape. Kita lihat false positif daripada shape nih, false positif dari shape ya, diperkirakan shape ya nggak ada ya, di distress nggak ada kan, tidak terjadi. Diperkirakan shape di gray juga tidak terjadi. Nah, tidak ada kan, tidak ada terjadi. Jadi nol sebetulnya true apa false positifnya. Diperkirakan shape ternyata shape, nah itu berarti true positif. Ya, ini dikoreksi juga nih. Jadi dengan informasi ini kita dapat menghitung metrik evaluasi lainnya seperti akurasi, presisi, recall ya, advance score untuk setiap kelas yang digunakan dan evaluasi kinerja model. Sehingga nanti dengan ini kita bisa menghitung nih ya dengan terjadi ini berapa akurasinya, berapa presisinya, berapa advance score-nya kan. Advance score-nya kan gini ya. Ini ini yang tadi ya, ada false positif ya, false positif. Nah, ini diulang lagi ya untuk memperdalam nih kan. Berarti kalau kita punya hasil dari hasil dari apa nih result of data test ya. Jadi
hasil dari data tes, dan begini hasilnya tuh. Kalau hasilnya begini, nanti kan bisa dihitung tingkat akurasinya, tingkat presisinya. Nah, sebelum menghitung tingkat akurasi, tingkat presisi, itu kita harus bisa menghitung ya true positif, true negatif, ya false positif, false negatif ya. Dalam confusion metric yang diberikan terdapat tiga kelas yang diamati. Distress kan, gray, dan shape. Hitung matrik evaluasi berdasarkan confusion metric. Itu true false ya. Jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang positif. Nah, ini kan distress ini. Sama distress itu adalah jumlah kelas yang benar. True positifnya 12 distress kan. Kalau gray 3. Kalau shape 10. Itu true positif kan. Jumlah prediksi yang benar untuk kelas positif. Nah, true negatif ya. Nih, true negatif jumlah prediksi yang benar untuk kelas negatif. Untuk distress ini. Nah, untuk distress 13 ya kelas negatifnya. Itu berarti kelas negatif. Kalau ini kan distress tuh kelas positif. Berarti kelas negatifnya itu adalah gray dan shape. Ya. Selain dari distress, yang distress kan positif, kelas positif. Kalau gray dan shape itu adalah kelas negatif. Sehingga true negatifnya adalah ya jumlah gray dan jumlah shape. Oke. Nah, 13 nih ya. Untuk distress termasuk semua prediksi benar pada gray 3 dan shape 10 untuk distress. Untuk gray, berarti ini berarti kan di luar kelas gray berarti kelas distress 12, kelas shape 10 ada. Nah, yaitu kelas shape 10 22 ya untuk gray. Untuk shape ini shape ya berarti di luar itu kan ada gray ada itu adalah 15 distress 12. False positif ya jumlah prediksi yang salah untuk kelas yang positif ya untuk distress kelas yang salahnya nggak ada ya kelas yang salah untuk gray kelas salahnya juga nggak ada untuk shape kelas yang salahnya ada satu kan dia prediksi shape ternyata eh, kelas kenyataan kenyataan kelasnya adalah gray dia prediksi shape ini satu ini ya. Nah itu terkait itu ya terkait untuk shape ini udah tadi ya. Iya. Oh, ini tadi. Nah, false negatif. Nah, false negatifnya. Nah, di sini false negatif untuk distress kosong. Untuk gray juga kosong ya. Untuk shape. Nah, ini untuk shape tuh satu nih false negatifnya kan. False negatifnya. Ya diprediksi apa? Shape ya ternyata gray ya. False negatifnya. Jumlah prediksi yang salah untuk kelas yang negatif ya. Kelas negatif berarti ini. Nah, ini kelas negatif shape ya. Shape ya diprediksi shape. Nah, ini di stand. Nah, diprediksi shape ternyata gray. Nah, untuk menghitung ini kan akurasi nih ya. Menghitung akurasi, menghitung presisi ini tinggal dimasukkan aja menggunakan rumus ini. Kalau akurasi kan berarti akurasi di stress ya. Proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi kan. Di stress berarti akurasi prediksi. Di stress itu ya true positif tambah true negatif. Nah, dibagi dengan true positif tambah true negatif tambah false positif false negatif. Ini formulanya kan. Sehingga dihitung ya nilainya 0,86 atau sekitar 86%. Perhitungan ya. Tinggal memasukkan rumus saja ini kan. Kalau mau dihitung manual ya.
Kalau ingin membuktikan apakah data science itu nanti setelah digunakan algoritma itu ah, perhitungannya tepat atau tidak. Kemudian presisi, presisi ini formulanya ya, dan true positif bagi dengan prediksi yang benar untuk kelas positif terhadap semua prediksi positif tuh, true positif. Presisi ya, saya presisi ya, tinggal menghitung aja nanti ini ya karena ini dimasukkan true positif dibagi dengan true positif plus false positif ya. Berarti kan untuk distress 12 ya dibagi dengan 12 tambah false positifnya distress kan 0 ya. Sudah dihitung di atasnya false positifnya. Oh, ini masuk ke sini berarti perhitungan-perhitungannya. Itu kemudian yang dihitung ini presisinya untuk shape wah, satu nih ya. Nah, ini untuk analisis kan data science itu di sinilah data science berperan sekali kan. Recall juga sama ya, recall ini ada juga kan formulanya kan, formulanya. Formula dari recall tuh proporsi prediksi yang benar untuk kelas positif terhadap jumlah sebenarnya kelas positif. Ya. F1 score, nah, sama ya. F1 score ada formulanya berarti F1 score 2 kali precision kali recall bagi precision plus recall. Sehingga angka-angka yang udah kita dapatkan tentunya bisa dihitung kan dimasukkan dalam rumus ini. Nah, ini hasilnya ini 85%. Ya, F1 score untuk save dimasukkan ke dalam formula yang ada ini. Kalau untuk save, nah, tinggi dia. Satu berarti 100%. Apa yang dia uh, prediksi sama dengan aktualnya. Nah, itu untuk perhitungan-perhitungan indikator evaluasi dari data science. Ada juga ini. Kan data science itu ada apa? Evaluasinya ada akurasi, presisi, recall advance score, dan ada AUC ya, area under curve, dan log receiver operating characteristic. Jadi metrik ini digunakan dalam kasus klasifikasi biner. Pada kasus ini terdapat 3 kelas. AUC juga bisa. Ya biasanya selain selain itu, selain yang sebutan tadi yang 4 indikator, ditambah juga dengan indikator AUC untuk mengevaluasi dari ya data science yang dilakukan apa pengujian ya pengujian pelatihan dan pengujian dalam dalam sebuah itu kan dalam sebuah sistem baik sistem klasifikasi maupun sistem prediksi ya silakan ada pertanyaan sampai sini ya itu ya nanti bisa diulang lagi ya. Nah sekarang kita masuk ke itu dulu ya masuk ke nah, ada tipe error ya tipe error kan ada tipe error satu tipe error dua kan. Nah, penjelasan tipe error satu dan tipe error 2 ya pada itu kan pada pada kasus ini kasus kebangkrutan dengan target kelas, distress, grade dan safe. Ya, kan dalam sebuah sistem itu ah, ada apa tipe kesalahan seperti tadi kan. Nah, di prediksi kelas distress ternyata kalau diprediksi kelas distress, kenyataannya kelas distress itu true, positif, betul. Tapi kalau diprediksi kelas distress ternyata ada yang kelas gray, nah itu ada ya ada kesalahan kan, tipe error namanya. Dalam konteks prediksi kebangkrutan dengan target kelas distress dan gray shape ya, kita dapat menjelaskan tipe error satu dan tipe error sebagai berikut. Tipe error satu ya ini false positif, tipe error satu. Tipe error satu terjadi ketika model salah mengidentifikasi perusahaan yang
tidak mengalami kebangkrutan sebagai perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Nah, itu diprediksi dia bangkrut, ya, bankrupt, suatu perusahaan. Ternyata dia tidak bankrupt, itu false positif, tipe error satu. Ya, tipe error satu. Dalam hal ini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, ya. Distress, model mengklasifikasikan perusahaan yang sebenarnya berada di kategori gray atau safe sebagai distress. Nah, itu tipe satu. Contohnya perusahaan yang sebenarnya masih stabil, ya, atau aman diprediksi mengalami kebangkrutan, distress. Itu adalah tipe error satu. Diprediksi, ya, distress padahal diprediksi bangkrut, ya, si perusahaan tersebut. Ternyata perusahaan tersebut kan berarti kalau kita membangun sebuah data science itu eh, kondisinya banyak, ya, bukan hanya satu perusahaan, bisa 100 perusahaan, objeknya itu. Jadi suatu saat dia memprediksi bahwa ada sebuah perusahaan yang diklasifikasikan, klasifikasikan distress, ternyata dia bukan distress. Nah, satu kan berarti itu termasuk tipe error satu. Ya, tipe error satunya ah, bisa apa? Tipe error satunya bisa terjadi, bisa juga tidak. Artinya bisa nilainya nol. Kalau nol berarti tidak terjadi kesalahan, kan? Nah, berarti nol. Kalau ada terjadi kesalahan bisa aja 2%, 3%. Nah, tergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh oleh model, ya, yang dalam data science tersebut. Gray, model mengklasifikasikan perusahaan yang sebenarnya berada di kategori safe sebagai gray. Contoh perusahaan yang sebenarnya aman diprediksi mengalami masalah. Nah, itu terkait tipe error, ya, artinya false positif, ya. Apa yang diperkirakan salah, berarti itu false positif. Perkirakan, ya, ini kan prediksi kebangkrutan, ya. Diperkirakan bangkrut, ternyata dia ah, tidak bangkrut, false positif. Ada juga tipe error 2 nih, false negatif, ya. Kalau tipe error satu itu tadi false positif, ini false negatif. Tipe error 2 terjadi ketika model gagal mengidentifikasi perusahaan yang sebenarnya mengalami kebangkrutan sebagai perusahaan yang aman. Dia diprediksi bangkrut, ya, pada sebetulnya tuh perusahaan tersebut bangkrut, tetapi yang diprediksi sama model tuh aman. Nah, itu adalah false negatif. Yang diprediksi bangkrut, ternyata aman, itu false negatif, tipe error 2. Nah, distress, model mengklasifikasikan perusahaan yang sebenarnya berada dalam kategori distress sebagai gray. Perusahaan yang sebenarnya akan mengalami kebangkrutan diprediksi berada dalam kondisi gray atau safe. Nah, itu tipe error 2 itu. Ada perbedaannya. Kalau tipe error 2 itu diprediksi, ya, ya, apa dikategorikannya tadi kan diprediksi gagal, ya. Jadi ketika model gagal mengidentifikasi perusahaan yang sebenarnya mengalami kebangkrutan. Ya, distress, model mengklasifikasikan perusahaan yang sebenarnya berada dalam kategori distress sebagai gray atau safe. Padahal dia bangkrut, ya, tapi diprediksi gray atau safe. Itu tipe error 2. False negatif. Kan kalau tadi false positif itu, ya, diprediksi, ya, false positif kita kembali ini, ya. Mengklaimkan perusahaan sebenarnya berada dalam kategori gray, ya. Ternyata diklasifikasikan sebagai distress, padahal dia gray, ya. Ya, diklasifikasikan aman, sorry. Ya, ini kan model mengklasifikasikan perusahaan yang sebenarnya berada di kategori gray atau safe sebagai distress, ya. Artinya diprediksi distress, padahal dia kondisinya itu adalah safe. Nah, itu perbedaannya tipe error satu dengan tipe error 2. Nah, ini ada contoh-contohnya, kan. Nah, ini perhitungannya bisa juga diperhitungkan ini, kan.
Kesalahan tipe satu, kesalahan tipe 2, artinya ada formula ya. Kesalahan tipe satu itu formulanya nih false positif ya. Nah, untuk distress ya kesalahan tipe 2 ya. Ini formulanya ini artinya data-data yang dimasukkan ya nanti akan keluar nilainya nih. Ini tipe false positif tuh ya, false positif error. Ya kan tadi diprediksi distress, ternyata dia perusahaannya itu adalah SAP atau Gray ya. Distress kesalahan tuh. Kesalahan distressnya nih nol ya, Gray-nya nol. SAP-nya SAP kesalahan tipe satu ya. Jadi ini kan false positif. Nah, tipe satu ya, false positif dibagi dengan false tambah true negatif. Ya, ini rumus dari itu kan dilihat dari data di atas ini. Ya, false positifnya satu ya untuk tipe kesalahan. False positifnya satu nih. Nah, ini false positif di prediksi shape ya ternyata gray ya. Ini satu berarti false positif. Ya, berarti merujuk ke sini datanya. Ini bagi false positifnya satu ya. Iya. Kemudian nih, kan ini apa tipe error satu itu apa? False positif ya. Positifnya shape ya diprediksi shape. Ternyata ada yang itu kan false positif ternyata 12 ya. 12 dan 3 15. False positifnya adalah 15. Jadi ini ya hasilnya. Itu untuk itu kesalahan tipe satu false positif. Kesalahan tipe 2 false negatif. False positif shape. Nah, false negatifnya semua di sini nol kan. Ya, dimasukkan ke formula ini. Formula false negatif ya, tambah true positif. Hmm. Tinggal dimasukkan nih false negatifnya. False negatif ya, false negatif. Nah, di stress nih nol ya. Ya, ya nol ya semuanya. False negatifnya ya. Prediksi shape. Nah, ya, oke. Ini ada AUC ya, AUC. Nah, ini AUC. AUC area under kurva adalah ukuran yang menggambarkan kualitas keseluruhan dari kurva. Ya. Nah, ini ada ROC juga ya, receiver operating karakteristik. Ini membuat grafik nanti ya. Grafik yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada berbagai ambang batas. Jadi untuk menghitung AUC dan membuat grafik, ya kita perlu menggabungkan matrik konfusi yang telah diberikan menjadi satu data yang tepat untuk perhitungan ini. Asumsikan bahwa nilai distress menunjukkan